Hai sahabat, selamat datang di channel Semangat Baru. Siapa di sini yang ingin memiliki mental yang kuat, dan siap menghadapi segala tantangan dalam hidup? Pasti semua kan? Nah, ngomongin tentang mental pemenang. Bukan cuma soal menang dalam perlombaan, tapi juga soal bagaimana kita bisa menghadapi segala macam hal di kehidupan dengan sikap yang positif dan mantap. Jadi, tetap pantangin terus ya. Karena di video ini kita akan bahas cara membangun mental pemenang dengan santai, tapi pasti. 1. Pengenalan tentang mental pemenang. Mental pemenang adalah sikap mental yang ditandai dengan kepercayaan diri yang kuat, ketahanan dalam menghadapi tantangan, kemampuan untuk belajar dari kegagalan, dan kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi yang sulit. Memiliki mental pemenang tidak hanya berarti mampu mencapai kesuksesan dalam hal-hal konkret, seperti pekerjaan atau olahraga, tetapi juga mencakup kemampuan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dengan sikap positif dan mantap. Pentingnya pengenalan tentang mental pemenang adalah agar kita memahami bahwa kemampuan ini bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh beberapa orang terpilih, tetapi dapat dibangun dan diperkuat melalui latihan dan pengalaman. Dengan menyadari konsep ini, kita dapat memotivasi diri untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas mental kita. 2. Kenali diri Anda. Kenali diri sendiri merupakan langkah pertama yang penting dalam membangun mental pemenang. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang siapa kita, apa nilai-nilai, kekuatan, dan kelemahan kita, serta apa yang membuat kita unik. Dengan mengenal diri sendiri, kita dapat mengembangkan kepercayaan diri yang kokoh, dan memahami bagaimana cara terbaik untuk menavigasi kehidupan. Mengenali kekuatan dan kelemahan kita, memungkinkan kita untuk memanfaatkan potensi kita sepenuhnya, dan mengatasi tantangan dengan lebih baik. Ini juga membantu kita untuk menerima diri sendiri apa adanya, tanpa merasa terlalu rendah diri, atau terlalu sombong. Ketika kita dapat menerima diri sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita akan mampu menghadapi kritik dan rintangan dengan lebih tenang dan mantap. Selain itu, mengenal diri sendiri juga membantu kita untuk menetapkan tujuan yang realistis dan sesuai dengan nilai-nilai dan minat pribadi kita. Dengan memahami apa yang benar-benar penting bagi kita, kita dapat mengarahkan energi dan upaya kita ke arah yang lebih produktif dan memuaskan. Dengan memahami diri sendiri dengan lebih baik, kita dapat membangun pondasi yang kuat untuk mengembangkan mental pemenang yang sejati. 3. Fokus pada proses, bukan hasil. Poin ketiga ini menyoroti pentingnya fokus pada proses daripada hanya pada hasil akhir. Terlalu sering, kita terjebak dalam keinginan untuk mencapai hasil yang cepat dan spektakuler, tanpa memperhatikan proses yang harus dilalui untuk mencapainya. Namun, mental pemenang memahami bahwa kesuksesan sejati tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh perjalanan dan proses yang kita jalani untuk mencapainya. Dengan memfokuskan perhatian dan energi pada proses, kita dapat lebih menikmati setiap langkah yang diambil dalam mencapai tujuan kita. Ini membantu kita untuk tetap termotivasi dan gigih dalam menghadapi rintangan dan hambatan yang mungkin kita temui di sepanjang jalan. Selain itu, fokus dalam proses juga memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman, baik itu sukses maupun kegagalan. Selain itu, dengan memahami bahwa proses adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan, kita menjadi lebih sabar dan realistis dalam menetapkan harapan dan tujuan. Ini membantu kita untuk menghindari kekecewaan yang berlebihan dan menjaga motivasi kita tetap tinggi dalam jangka panjang. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membangun mental pemenang yang kokoh dan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. 4. Atasi ketakutan dan keraguan. Poin keempat ini menyoroti pentingnya untuk mengatasi ketakutan dan keraguan dalam membangun mental pemenang. Ketakutan dan keraguan adalah dua hal yang sering kali menghambat kemajuan dan pertumbuhan kita. Mereka dapat menghalangi kita
dari mengambil langkah-langkah penting menuju tujuan kita, dan bahkan dapat membuat kita menghindari peluang-peluang baru yang muncul di hadapan kita. Untuk membangun mental pemenang, kita perlu belajar untuk menghadapi ketakutan dan keraguan dengan bijaksana. Ini melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi kita, serta memahami akar penyebab dari ketakutan dan keraguan tersebut. Dengan mengenali ketakutan dan keraguan kita dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasinya. Salah satu cara efektif untuk mengatasi ketakutan dan keraguan adalah dengan menghadapinya secara langsung. Ini berarti melangkah keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi tantangan-tantangan yang menakutkan atau membuat kita ragu. Meskipun tidak selalu mudah, langkah-langkah ini membantu kita untuk mengembangkan keberanian dan kepercayaan diri yang diperlukan untuk menghadapi hidup yang lebih mantap. Selain itu, penting juga untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat dalam mengatasi ketakutan dan keraguan. Berbicara dengan teman atau keluarga tentang apa yang kita rasakan dapat membantu kita mendapatkan perspektif baru dan mendukung kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Ketakutan dan keraguan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan belajar untuk menghadapinya dengan bijaksana, kita dapat membangun mental pemenang yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidup kita. 5. Kelola stres dengan baik. Poin kelima ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan untuk mengelola stres dengan baik dalam membangun mental pemenang. Stres adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik kita. Mental pemenang memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan menghadapi stres dengan sikap yang tenang dan positif. Untuk mengelola stres dengan baik, penting untuk mengidentifikasi pemicu stres dalam kehidupan kita. Ini bisa berupa tekanan dari pekerjaan, masalah dalam hubungan interpersonal, atau bahkan ketidakpastian tentang masa depan. Dengan mengenali pemicu-pemicu stres ini, kita dapat mencari strategi yang efektif untuk mengatasinya. Salah satu cara yang efektif untuk mengelola stres adalah dengan mengembangkan rutinitas dan kebiasaan yang sehat. Ini termasuk olahraga teratur, meditasi, tidur yang cukup, dan menjaga hubungan yang positif dengan orang-orang terdekat kita. Menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kita nikmati juga dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk belajar melepaskan kontrol atas hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kadang-kadang, stres muncul karena kita terlalu khawatir tentang hal-hal yang di luar kendali kita. Dengan belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat kita kontrol, kita dapat mengurangi tingkat stres dan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dengan memahami pentingnya menjaga keseimbangan emosional dan mengelola stres dengan baik, kita dapat membangun mental pemenang yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. 6. Ciptakan lingkungan positif. Poin ke-6 ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif dalam membangun mental pemenang. Lingkungan di sekitar kita memiliki dampak besar terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Mental pemenang memahami bahwa lingkungan yang mendukung dan positif dapat membantu kita untuk tetap termotivasi, percaya diri, dan fokus dalam mencapai tujuan. Untuk menciptakan lingkungan yang positif, penting untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi kita. Teman, keluarga, dan rekan kerja yang positif dan optimis dapat memberikan dukungan moral dan motivasi yang kita butuhkan untuk tetap maju dan berkembang. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan lingkungan fisik kita, seperti rumah dan tempat kerja. Menciptakan lingkungan yang bersih, teratur, dan menyenangkan dapat membantu meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, kita juga dapat menciptakan lingkungan positif dengan memperhatikan apa yang kita konsumsi secara mental. Ini termasuk media sosial, berita,
dan konten online lainnya yang kita pilih untuk mengonsumsi. Memilih untuk memperhatikan konten yang mendukung dan memotivasi kita, daripada yang negatif dan membingungkan, dapat membantu menjaga pikiran kita tetap positif, dan fokus pada hal-hal yang penting. Dengan memahami pentingnya lingkungan yang mendukung kita, dapat membangun mental pemenang yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan yang datang. 7. Terima rintangan sebagai bagian dari proses. Poin ketujuh ini menggarisbawahi pentingnya untuk menerima rintangan sebagai bagian alami dari proses menuju kesuksesan dalam membangun mental pemenang. Dalam perjalanan menuju tujuan, kita akan menghadapi berbagai rintangan dan hambatan yang menguji ketahanan dan keteguhan kita. Mental pemenang memahami bahwa menghadapi rintangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan, dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar, tumbuh, dan berkembang. Untuk membangun mental pemenang, kita perlu belajar untuk mengubah cara pandang kita terhadap rintangan. Alih-alih melihatnya sebagai halangan yang menghalangi kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk menguji kemampuan kita dan mengembangkan kekuatan baru. Dengan menerima rintangan sebagai bagian yang tak terhindarkan dari proses, kita dapat mengubah reaksi kita terhadapnya menjadi lebih positif dan konstruktif. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan ketahanan mental yang kuat untuk menghadapi rintangan. Ini melibatkan kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam menghadapi tekanan dan tantangan, serta kemampuan untuk tetap termotivasi dan gigih meskipun menghadapi kegagalan atau kegagalan sementara. Dengan memahami pentingnya menerima rintangan sebagai bagian dari proses, kita dapat membangun mental pemenang yang kokoh dan siap menghadapi segala tantangan yang muncul dalam perjalanan hidup kita. 8. Latihan mental dan spiritual. Poin ke-8 ini menyoroti pentingnya melakukan latihan mental dan spiritual dalam membangun mental pemenang. Latihan mental dan spiritual membantu kita untuk mengembangkan kekuatan batin yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang positif dan mantap. Latihan mental dapat berupa berbagai teknik meditasi, visualisasi, atau afirmasi positif yang membantu kita untuk menenangkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan mengembangkan ketahanan mental. Dengan rutin melakukan latihan-latihan ini, kita dapat membangun kebiasaan yang membantu kita tetap tenang dan fokus dalam menghadapi stres dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, latihan spiritual juga dapat membantu kita untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang kehidupan dan tujuan kita di dunia ini. Ini bisa meliputi praktik-praktik seperti meditasi, doa, atau refleksi yang membantu kita untuk terhubung dengan sumber yang lebih tinggi dan menemukan makna dalam pengalaman hidup kita. Dengan mengembangkan dimensi spiritual, kita dapat memperkuat fondasi batin yang mendukung dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memahami pentingnya latihan ini dalam memperkuat kekuatan batin, kita dapat mengembangkan mental pemenang yang sejati dan siap menghadapi segala tantangan yang datang dalam kehidupan kita. 9. Tetap bersyukur dan berempati. Poin ke-9 menekankan pentingnya tetap bersyukur dan berempati sebagai bagian dari membangun mental pemenang. Bersyukur adalah sikap menghargai dan mensyukuri segala hal baik yang kita miliki dalam hidup, sedangkan berempati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Mental pemenang memahami bahwa bersyukur adalah kunci untuk membangun sikap positif dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Dengan terbiasa bersyukur atas hal-hal baik dalam hidup, kita dapat mengalihkan fokus dari hal-hal yang kurang sempurna atau negatif, dan lebih mampu melihat berbagai berkah dan kesempatan yang ada di sekitar kita. Sikap bersyukur juga membantu kita untuk tetap rendah hati, dan menghargai nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup. Di samping itu, berempati adalah kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Dengan berempati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, serta mendukung mereka dengan cara yang lebih efektif dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.
Berempati juga membantu kita untuk memperluas persepsi kita tentang dunia dan meningkatkan pemahaman tentang keragaman dan kompleksitas manusia. Dengan memahami nilai-nilai ini dan mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperkuat kualitas mental kita dan siap menghadapi segala tantangan yang datang dalam hidup. Kesimpulan, dalam membangun mental pemenang, kita telah membahas berbagai konsep dan strategi yang penting. Mulai dari mengenali diri sendiri, fokus pada proses daripada hasil, hingga mengelola stres dan menerima rintangan sebagai bagian dari proses. Penting untuk diingat bahwa, membangun mental pemenang adalah perjalanan yang terus berlangsung, dan setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat menuju keseimbangan, ketenangan batin, dan kesuksesan yang sejati. Tindakan lanjutan. 1. Lakukan refleksi diri secara rutin untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Anda. 2. Tetap fokus pada proses dan belajarlah dari setiap pengalaman, baik sukses maupun kegagalan. 3. Atasi ketakutan dan keraguan dengan langkah-langkah konkret, seperti mengambil risiko yang terkontrol atau mencari bantuan dari orang-orang terdekat. 4. Kelola stres dengan baik melalui latihan meditasi, olahraga teratur, dan menjaga hubungan positif dengan orang-orang di sekitar Anda. 5. Ciptakan lingkungan yang mendukung dan positif, baik secara fisik maupun mental. 6. Tetap bersyukur atas berkah dalam hidup Anda dan berempati terhadap orang lain di sekitar Anda. Saat kita membangun mental pemenang, kita tidak hanya meraih kesuksesan, tetapi juga menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam perjalanan hidup ini. Ingatlah, setiap langkah kecil menuju pertumbuhan pribadi adalah langkah menuju keseimbangan dan kesejahteraan yang sejati. Teruslah berjuang, teruslah belajar, dan tetaplah menjadi pemenang dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat.